Polemik donasi Agus Salim nyatanya masih belum menemukan titik terang. Parahnya lagi menyeret lebih banyak orang dalam pusaran drama dan konflik. Tak hanya Alvin Lim, kini Rasman Arif Nasution ikut dalam bagian menindaklanjuti laporan putri Alvin, Kate Victoria Lim, terhadap Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Lantas benarkah laporan Kate sebenarnya sudah dilayangkan sejak 2023, namun belum kunjung ada kelanjutan? Bagaimana pula tanggapan Hotman Paris terkait pelaporan terhadap dirinya? Sementara itu, seperti apa reaksi dan klarifikasi dari sosok pria yang sempat disebut-sebut Alvin Lim bersama Pratiwi Novianti di sebuah klub malam? Benarkah ia juga merasa tak terima namanya ikut terseret dan akan mengambil langkah tegas? Lalu bagaimana tanggapan Gary hingga kuasa hukum Novi, bahkan Denny Sumargo atas sikap Alvin Lim yang dianggap menyerang hal-hal pribadi yang bahkan tidak ada kaitannya dengan donasi Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik advokat Alvin Lim dengan Pratiwi Novianti alias Teh Novi memasuki babak baru. Kasus yang memanas membuat Hotman Paris Hutapea turun tangan membela Novi. Namun kini situasi semakin heboh dengan masuknya Rasman Arif Nasution. Rasman ditunjuk sebagai kuasa hukum anak Alvin, Kate Victoria Lim, menindaklanjuti laporan yang ia layangkan ke Bareskrim Mabes Polri. Kate melaporkan Hotman Paris dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Alvin pada 26 September 2023 lalu. Hal itu berawal dari pernyataan Hotman di media sosial yang diduga menyebut bahwa Kate dimanfaatkan Alvin untuk membela sang ayah dalam sejumlah perkara hukum yang menjeratnya saat itu. Putrinya Alvin Lim, putrinya di bawah umur yang memviralkan diri di medsos. Awalnya bermula dari kasus Alvin Lim yang telah divonis pidana oleh pengadilan. Divonis 4 tahun 6 bulan karena mempergunakan surat palsu. Ya, jadi pengadilan yang menvonis. Ya. Dan kemudian kata dia lagi proses PK. Karena vonis tersebut oleh pengadilan, Alvin Lim membuat YouTube yang benar-benar sangat melukai hati siapapun karena yang direndahkan itu adalah antara lain Kejaksaan Agung. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah sarang mafia. Lihat di YouTube-nya. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah penuh dengan kotoran dan sampah. Itu kan institusi. Itu kan institusi. Kalau memang dia divonis dalam perkara oleh pengadilan, kenapa kejaksaan yang disalahkan? Ya, coba kalau rumah Anda disebutkan sebagai ruang mafia, ruang sampah, ruang yang paling kotor, apakah Anda tidak membuat laporan polisi? Gara-gara itulah dia dilaporkan ke Mabes atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik. Ya, gara-gara itulah kemudian si putrinya ini memviralkan diri, entah diajarin untuk menarik simpati publik. Tapi siapapun kalau disebutkan lembaganya sebagai sarang mafia penuh dengan kotoran sampah, itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang ITE. Kalau itu untuk apa gunanya Undang-Undang ITE? Ya, jadi mempergunakan anak di bawah umur untuk perbuatan dia yang telah sangat menyerang kehormatan dan institusi penegak hukum sangat tidak bisa diterima akal sehat. Oke? Menyatakan kejaksaan sarang mafia, sarang kotoran dan sampah. Bagaimana perasaan Anda? Oke?
Bagaimana perasaan Anda kalau bapak kamu atau rumah kamu dituduh sebagai sarang mafia? Pasti kau akan lapor pidana. Hotman Paris. Cat Victoria Lim. Iya, Ya, saya. Oke. Terus Pulang, jadi pertama saya ingin doakan mudah-mudahan klien saya Alvin Lim sehat. Kemudian Cat Victoria Lim, Ibu Fioruci Pangkaraya juga. Itu sudah saya tangani. Kasus itu satu laporan terhadap Hotman Paris kan ada itu setahun yang lalu. Yang kedua kasus dari Herwanto Baradatu. Kemudian laporan dia terhadap Pak Alvin Lim dan laporan Pak Alvin terhadap Herwanto. Tapi yang saya senang, saudara Herwanto sudah saya telepon. Kita ingin duduk sama. Nah sekarang tentang Hotman yang akan kita kejar. Sedangkan masalah Novi, saya sedang pantau pergerakannya. Kalau ternyata saya lihat juga belum ada titik temu, mungkin saya akan bantu. Saya tidak ingin ada pengacara dilaporkan sesama pengacara, lalu ada pengacara yang lain senang bahwa itu dilaporkan. Padahal pengacara itu hak imunitas. Saya bilang di situ. Ini kalau orang begini ini akalnya busuk gitu, nggak bagus ini orang-orang yang begini gitu. Seperti diketahui, hubungan antara Rasman dan Hotman Paris memang sudah memanas beberapa tahun belakangan. Rasman bahkan sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam laporan Hotman Paris terkait pencemaran nama baik yang hingga kini masih terus bergulir. Dalam unggahan di media sosialnya, Rasman menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Untuk membuktikan keseriusannya, Rasman berencana akan mendatangi Mabes Polri untuk mempertanyakan perkembangan laporan Kate yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun tersebut. gitu Bang, laporannya nggak jalan dari tahun lalu. Oh saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya tidak pengacaranya. Tapi dalam 1-2 hari ini habis Natal saya akan datang ke Barreskrim untuk mempertanyakan itu. Karena kasus itu sedikit banyak saya tahu. Seperti diketahui, sebelumnya antara Hotman Paris dan Alvin Lim telah terjadi saling lempar argumen tajam. Keputusan Hotman untuk membela Novi dalam polemik donasi Agus membuat Alvin merasa sangat geram. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya lebih baik dan ahli dalam hukum pidana. Alih-alih ikut panas, Hotman justru memberikan pesan menohok bahwa dirinya memang sudah terbukti menangani ribuan perkara, baik pidana maupun perdata. Terus juga kalau bandingin itu Apple sama Apple. Dia membandingkan karir dia yang sudah 40 tahun. Saya ini baru 4 tahun. Ya, kalau saya dalam 4 tahun udah nanganin kasus 100 triliun di situ, dia yang 40 tahun aja nggak bisa nanganin kasus ratusan triliun, jagoan mana? Jadi simpelnya di situ aja. Jangan kita samakan, saya nih orang usia 40 tahun nih gue bisa lari. Terus disamain sama balita. Tuh balita bisa lari nggak? Ya kan orang goblok di situ. Samainnya harus apa? Ya yang selevel. Kalau Alvin Lim atau LQ sudah 40 tahun, saya yakin kok siapa Hotman nggak bakal ada apa-apanya. Karena saat ini kantor Hotman tuh cuma berapa hitungan jari, paling 1-2 biji di Jakarta doang. Nanti setahun ke depan ini LQ sudah punya 17 cabang di seluruh Indonesia. Ya, jadi dia tuh bukan tandingan LQ. Jadi kalau dibandingkan dengan aku, udah kayak pungguk merindukan bulan. Dia bilang saya nggak ada pengalaman bidang perkara pidana. Aku udah 40 tahun jadi pengacara tersukses di Indonesia. Sudah ratusan perkara pidana saya pegang, sudah ribuan perkara perdata yang pegang, ya. Ribuan perkara perdata saya pegang, ratusan perkara pidana yang saya pegang. Maka itu orang, saya nggak tahu manusia dari mana, karena memang dia nggak tahu karir orang. Dia kan di penjara, jadi dia nggak tahu sudah super meteor gitu loh. Seolah tak terima dengan hal tersebut, Alvin Lim juga menegaskan bahwa dirinya jauh lebih hebat dalam karir bahkan kekayaan. Namun hal itu justru ditanggapi dengan tawa oleh Hotman Paris. Menurutnya bukan saatnya lagi mengejar 30 miliar lagi, namun dirinya sudah mengejar angka 20 triliun, mengingat saham dan vilanya di mana-mana. Hotman Paris juga menantang Alvin untuk membuktikan jika memang benar cincin yang sering ia gunakan adalah palsu. Dirinya juga menegaskan kepada Alvin bahwa level mereka masih sangat jauh, baik itu soal karir maupun kekayaan sekalipun.
Dan saya heran sama Hotman ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh, tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Novi katanya. Ya, dan juga kasus receh, setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ, ya kan? Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Kalau saya jelas loh Mas, karena kenapa? Saya punya surat kuasa. Ya, yang namanya saya punya surat kuasa, saya ngoceh itu bukan pansos, tapi saya melakukan perbuatan yang namanya beracara. Ya balik lagi sama Hotman, itu bukan pengacara. Gimana bisa memenuhi unsur? Sebuah pertanyaan itu, pertanyaan dan pernyataan itu beda. Anda membangga-banggakan punya rumah 30M. Saya ketawa Alvin, saya itu udah ngejar 20 triliun. Semua orang ketawa. Ya, saham saya di mana-mana. Aduh, gimana sih? Villa saya di mana-mana di Bali itu satu villa ada yang sampai 30M malah. Di garasi saya itu puluhan mobil-mobil mewah, puluhan M, ya. Jadi ketawa saya melihatnya itu. Makanya banyak orang ngapain ditanggapi. Kau bilang cincinku palsu. Coba tanya toko mondial di Kelapa Gading, cincinku ini nggak ada yang palsu. Hotman nggak pernah hidupnya palsu. Ini memang hampir 30 miliar semuanya. Tanya toko mondial Mall Kelapa Gading. Semua dari sana ini, ya. Hidupku nggak ada yang palsu, sayang. Alvin, kamu itu udah terlalu jauh di bawah saya. Udahlah, kembangkan dulu karirmu lah, biar kau bisa seperti abangmu ini, ya. Seperti apa reaksi dan klarifikasi dari sosok pria yang sempat disebut-sebut Alvin Lim bersama Pratiwi Novianti di sebuah klub malam? Benarkah ia juga merasa tak terima namanya ikut terseret dan akan mengambil langkah tegas? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, bergabungnya Hotman Paris Hutapea ke dalam kubu Pratiwi Novianti bukanlah tanpa alasan. Seperti diketahui, Alvin Lim kerap kali membuat pernyataan panas, bahkan langsung menyerang pribadi Novi. Salah satunya saat ia menyebarkan video saat Novi berada di sebuah klub malam bersama seorang pria. Tak hanya itu, Alvin juga menyebut Novi sebagai sosok yang menyimpan sisi gelap di balik kegiatan sosialnya di depan publik. Tidak tinggal diam terkait tudingan sang seteru, Novi pun akhirnya angkat bicara. Dalam video di media sosialnya, Novi menjelaskan bahwa ia hadir ke klub malam itu karena undangan dari salah satu donaturnya. Dirinya juga mengenakan pakaian formal, serta banyak selebriti lain yang hadir di acara tersebut. Lantas, benarkah menurut Novi apa yang dilakukan Alvin hanyalah berusaha mencari celah kesalahan yang bahkan sampai terasa dibuat-buat demi menjatuhkan dirinya? Bisa dilihat videonya ya teman-teman ya. Jadi di balik tampang ketua yayasan tersebut ya, yang katanya bantuin orang ODGJ, ya bantuin bayi terlantar ya teman-teman ya. Tapi ternyata hidup mewah dan foya-foya ini teman-teman ya. Nah oke, jadi aku mau klarifikasi terkait video yang beredar dan disebarluaskan oleh si Gigi Kuning atau Gigi Jaring-Jaring. Jadi ada satu video saya bersama Pak Haka di suatu tempat, itu adalah tempatnya beliau. Saya diundang sama beliau karena beliau adalah salah satu donatur yang waktu itu membantu kami dan memberikan support dalam bentuk kaos. Jadi dia punya perusahaan, kaosnya itu ada nama perusahaannya dia dan kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan atau ODGJ yang terlantar di jalan gitu. Nah waktu itu juga kebetulan teman saya ulang tahun, saya diundang juga di tempat itu, makanya kita datang dengan pakaian formal dan rapih ya guys. Jadi jangan seolah-olah konteksnya kita disalahkan dengan hal
konotasinya negatif, saya di situ hanya diundang dan saya datang untuk menghargai undangan tersebut. Nah, jadi bukan saya aja yang diundang, tapi ada beberapa teman artis yang diundang juga di tempatnya beliau. Saya di sini hanya menghargai ketika di-invite dalam suatu acara, apalagi orang tersebut sudah membantu saya gitu, kenapa enggak kita datang gitu. Jadi minta tolong untuk para followers dan netizen untuk tidak terpengaruh terhadap berita hoaks yang diberikan oleh si gigi kuning atau gigi jaring-jaring, karena emang dia lagi mencari celah kesalahan saya gitu. Namanya juga manusia ya, pasti ada titik salah, pasti ada titik celah ketika disudutkan oleh orang lain. Alvin Lim pun sempat mengaku bingung dengan ucapan Novi yang merasa dirinya menjadi korban pelecehan seksual. Padahal dirinya terlihat cukup sering dugem di klub malam. Yang notabene resiko untuk hal tidak menyenangkan itu terjadi sangatlah besar. Namun baru-baru ini, sosok pria yang diduga bersama Novi di video pun angkat bicara. Dengan tegas ia menilai bahwa apa yang diutarakan Alvin tidaklah pantas sebagai pengacara. Apalagi tidak selalu orang yang datang ke klub malam dekat dengan hal negatif. Ada pula yang ingin hanya sekedar mencari hiburan di tengah penatnya kesibukan. Dan mungkin bisa jadi Alvin adalah salah satu yang juga pernah menginjakan kakinya di klub malam. Pelecehan seksual. Lu datang ke tempat dugem, di situ banyak cowok. Nah, jadi gigi kuning lagi mau berusaha orang untuk nge-head aku terkait video yang dia sebarkan. Nah, kalau aku sih cuma mau bilang ya, aku itu melakukan kegiatan kemanusiaan, tapi aku pribadi aku juga manusia ya guys, yang gak luput dari salah dan dosa gitu. Tapi setidaknya aku tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan pidana, apalagi mantan narapidana ya. Jadi sih aku masih melakukan dalam tahap wajar. Kalau gigi kuning kan dan gigi jaring-jaring itu kan sudah jadi narapidana ya, udah pernah masuk gitu. Jadi nggak usah lah nyari celah kesalahan orang, introspeksi diri aja untuk gigi jaring-jaring. Thank you. Lalu bagaimana tanggapan Gary sebagai kuasa hukum Novi hingga Denny Sumargo atas sikap Alvin Lim yang dianggap menyerang hal-hal pribadi, bahkan tidak ada kaitannya dengan donasi Agus? Candy, selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscribers, maju terus, pantang mundur, terus cari berita-berita yang hot. Aksi Alvin Lim yang diduga menyebarkan video pribadi Novi di sosial media mendapatkan tanggapan tegas dari pihak Novianti Pratiwi, salah satunya Gary Julian sebagai staf yayasan sang konten kreator. Selain menilai tidak ada yang salah dari sisi etika ataupun estetika oleh Novi, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana Alvin Lim mendapatkan video tersebut. Menurut Gary, tim kuasa hukum mereka tengah mengkaji apakah video tersebut masuk dalam data pribadi. Lantas, apakah Novi saat ini tengah memikirkan untuk melaporkan Alvin ke jalur hukum karena diduga menyebarkan video pribadi tanpa izin? Yang pasti di situ kalau saya lihat ya, itu kan Teteh juga masih pakai baju sopan gitu ya. Ya nggak ada ininya sih, nggak ada masalahnya dari sisi estetika. Cuman yang mungkin yang jadi bertanya-tanya itu beliau ini dapat dari mana gitu kan, karena itu kan kategorinya foto atau video yang belum pernah beredar ya di sosmed gitu. Jadi mungkin apakah mungkin masih jadi satu data pribadi atau seperti apa, itu yang kita masih bertanya-tanya. Mungkin nanti tim PH-nya Teteh mungkin dari Setara ya yang akan mungkin menindaklanjuti ya. Kemudian hati-hati lagi, beliau ini kan seolah-olah mendiskreditkan satu pusat hiburan malam, yang dimana pusat hiburan malam itu kan juga sudah sesuai perizinan gitu kan. Kalau kemudian didiskreditkan lagi setiap pengunjung yang masuk ke pusat hiburan malam itu mendapatkan pelecehan, nanti akan menyenggol lagi komunitas pengusaha bisnis hiburan malam kan gitu. Jadi sudahi narasi-narasi seperti itu, fokuslah sama substansi aja sih kalau menurutku seperti itu. Yang nyebut
diri sebagai malaikat juga kan siapa gitu kan ya. Jadi kita juga bingung tuh siapa ya, kayaknya kita cek-cek juga Teteh sendiri nggak pernah menyebut dirinya sebagai malaikat gitu kan. Tapi kalau komentar netizen mungkin ya gitu di kolom-kolom komentar sebagai pendukung, fanbase dan lain-lain itu banyak saya perhatikan menyebutkan satu istilah Teteh sebagai malaikat tak bersayap gitu ya. Bukan Teteh sendiri yang ngomong seperti itu. Kemudian dalam hal kegiatan sosial ini tidak juga bisa dikait-kaitkan dengan individu kan gitu. Individu sebagai korban ya itu urusan lain gitu kan. Jadi beliau ini kalau menurutku lagi bermain kosakata aja gitu. Tapi yang apa ya, poin pentingnya yang saya lihat dari video itu ya Mas ya, itu kan beliau kondisi lagi sakit, lagi di rumah sakit, sudahlah gitu kan, jalanin aja proses pengobatannya dengan baik-baik, jangan lagi seperti itu gitu kan, kurang baik lah. Kalau dalam adat budaya kita di Indonesia, di budaya timur ini kayak gitu kurang baik. Kita nih orang Indonesia, orang timur gitu kan, kita nggak terbiasa tuh melakukan sesuatu musyawarah melalui hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi ya janganlah gitu, jangan pecah belah masyarakat kita dengan narasi-narasi yang mendiskreditkan satu atau banyak pihak gitu. Itu aja sih. Kami baru tahu nih tadi malam video itu beredar di salah satu YouTube-nya pihak AL ya, yang kemudian memang masih dalam pembahasan karena Teh Novi kan masih di luar gitu. Jadi kami menunggu kemudian keputusan Teh Novi ini mau dikemanakan video ini. Cuma kami memang berpesan untuk semua pihak agar tidak kemudian menyebarkan video yang sama di dalam sama persis maksud kami ya dengan video yang disebarkan oleh AL, karena memang ada delik pidananya. Itu himbauan buat teman-teman yang kemudian ingin mengcopy ataupun pengen menyebarkan ulang ya, itu yang kemudian kami himbau agar kemudian tidak terjadi ya. Ya, sebenarnya video itu juga bukan video yang sesuatu yang amoral gitu. Jadi memang pada kesempatan itu Teh Novi diundang dalam satu acara yang nggak mungkin juga untuk tidak menghadiri. Nah, ya dengan ya masih normal-normal lah gitu. Jadi bukan suatu tempat yang berkonotasi jahat lah. Dan juga kalau ada perawatan foto hidung itu ya, itu kan biasalah perempuan untuk merawat diri kan. Ya masih biasa-biasa aja sih sebenarnya video itu. Jadi menurut kita juga bukan sesuatu yang harus digembar-gemborkan. Selain Gary Julian, Denny Sumargo juga memberikan tanggapannya terkait konflik antara Novi dan Alvin Lim. Pria yang akrab disapa Densu itu menilai bahwa permasalahan mereka sudah menyentuh ranah privat. Karena itu dirinya tidak ingin terlalu banyak berkomentar. Meski begitu, Densu mengakui bahwa dirinya masih berkomunikasi dengan Novi terkait donasi Agus Salim yang juga sampai saat ini masih bergulir panas. Hasil kasus dari Agus juga, karena aku kan udah bilang aku juga tidak akan berkomentar lebih jauh, pengen tahu endingnya seperti apa. Aku sama Novi itu hubungannya itu lebih sebatas hubungan donasi yang kita sama-sama punya tanggung jawab. Tapi kalau urusan pribadi aku nggak berani, karena biar gimana aku nggak berani masuk dan campur urusan pribadi orang. Dan menurut aku apa yang terjadi itu kan urusan pribadi Teteh. Kalau menasihati ya pasti saya punya cara untuk menasihati yang menurut saya tidak perlu kasih tahu ke media ya. Pesannya kan saya pengen dibilang apa gitu, nggak perlu kan. Gitu. Jadi hanya sebatas itu. Belum sih, saya belum dengar kabar positif di situ karena masing-masing masih berurusan dengan masalah hukum pribadi kan. Nah, yang kita lihat lagi masih bergulir di media. Nah, ini Bang, dan baru aja kan pengacara inisial A menyebarkan video yang Teteh. Video masa lalu Teteh.
tidak mau berkomentar ya. Maksudnya jadi ranah pribadi. Iya, tapi itu sudah masuk ke ranah pribadi itu kayak gimana sih? Jadi masuk ke pribadi dan kayak makin panjang. Oke, panjang. Kemarin kan gue udah jelasin, gue tidak akan berkomentar lebih jauh dan gue harus stick di situ ya, karena itu kan masalah personal. Saling lapor ini sebenarnya tindakan benar atau seperti apa? Gak bisa terlalu banyak komen udah gue, karena seperti yang gue bilang kemarin itu masuknya ke urusan pribadi kan, jadi berat juga kalau gue terlalu banyak komentar. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.